Rumah Tiko kini dipenuhi barang mewah lagi. Ada kulkas dari Turki. Rumah Tiko dan Ibu Eni kini dipenuhi barang-barang mewah lagi. Sebelumnya, Tiko dan Ibu Eni harus menjual barang-barang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Selama 12 tahun hidup miskin, rumah pun tanpa listrik dan air bersih, buah kesabaran Tiko merawat Ibu Eni yang menderita ODGJ kini berbuah manis. Banyak orang yang kemudian membantunya setelah kisah Tiko merawat Ibu Eni viral di media sosial. Kini rumah Tiko dan Ibu Eni kembali penuh dengan barang mewah pemberian orang-orang yang tergerak hatinya untuk membantu. Barang-barang elektronik yang dulu tak ada, kini kembali memenuhi rumah Tiko, seperti televisi, kursi, sofa, kipas angin bahkan AC. Bahkan Tiko mendapat sumbangan kulkas dari warga yang tinggal di Turki. Donatur juga kerap memberikan makanan dan bantuan pangan untuk Tiko dan Ibu Eni. Tiko dan Ibu Eni bahkan mendapat hadiah berangkat umrah. Keduanya sedang proses membuat paspor agar bisa segera pergi umrah bersama. Sebelumnya terima kasih banyak atas kiriman kulkasnya, insya Allah. Ya, oke. Bantuan lagi satu pemerintah masih berdatangan. Iya. Iya. Terima kasih banyak. Semoga
yang lagi saudara terus masih berdatangan. Iya. Iya. Terima kasih banyak. Semoga Untuk Tikonya sendiri reaksinya bagaimana Pak yang pas pertama kali menjemput kembali Bu Eni? senang sebagai seorang anak ibunya pulang sudah sembuh selesai ya. Ya seperti kita lah menyambut seorang ibu ya dari dulu apa kalau penyakitnya sekarang udah sembuh, ini merasa senang. Pak, mau konfirmasi Pak terkait waktu itu kan ada statement dari yang mengaku dia waktu itu kuli yang ngangkut barang waktu pindahan dari rumah Ibu Eni pada saat itu yang nganter ke ini. Nah, mengatakan katanya dulu almarhum bapaknya Tiko bilang katanya ingin kembali lagi ke sini dan berniat untuk menyunati Tiko sendiri Pak. Gitu. Oh, kalau itu saya kurang tahu ya permasalahannya. Karena kan almarhum udah bapaknya itu udah almarhum, jadi kita nggak tahu kepastiannya, ya kan? Yang bisa membenarkan atau mengiyakan pernyataan itu ya pastinya almarhum, ya benar apa tidaknya, ya. Ya, kalau misalnya dilihat dari yang dia bilang mau nyunatin gitu, berarti ada kemungkinan. Kayaknya itu udah disunat ya. Udah Pak ya? Iya. Kalau disunat nanti yang saya nyunatin. Iya. Oke, siapa? Oke, Mohon maaf, saya udah ada tamu nih. Siapa? Ini Nebro sudah datang sendirian sama Om. Oke. Oh yang sofa itu? Iya. Pak Aceh, di pasti parkir sini aja dulu.
Nanti mobil saya coba pulang dulu. Mbak, mohon maaf ya Mbak ya. Siap. Makasih banyak. Makasih banyak ya Pak. Siap. Boleh sini aja. Itu boleh. Ini sumbangan dari Oh ini apa ya? Ya. Ya. Boleh ngambil luarnya aja. Oh, badan. Ibu ini nggak bisa keluar. Keluar Pak, jadi Pak di sini. Di dadanya aja. Iya ada. Ini bantuan lagi sahabat warta kota dari hamba Allah yang tidak disebutkan namanya, datang terus menerus hingga kini. Oh ya Pak, Ya. kalau Ibu Eni sendiri tahu nggak sih Pak ceritanya ini viral di sosial Ya, media? belum tahu mungkin. Belum tahu ya Pak ya? Iya. Nah, kemarin waktu saya ke rumah sakit kan setelah 2 hari pulang kan mesti check up. Saya ketemu dokternya dan dokter menyarankan memang untuk mengajak Ibu Eni itu dalam waktu kesibukan, misal pengajian, misalnya arisan, biar nanti bisa beradaptasi dengan lingkungan, bisa dibawa kembali. Lalu juga kalau bisa, kalau acara TV yang bisa bikin ketawa, sama lagu-lagu, supaya dia pikirannya tenang. Itu saran dari dokternya. Oh berarti dia ada pandangan hiburan dulu ya Pak Ya, saat ini ya Pak? hiburan itu benar ya. Jadi hiburan jangan film-film yang tegang-tegang, jangan. Hiburan aja ya, kamu yang bikin ketawa tuh ya, bikin ketawa, karena kan kalau kita ketawa kan lepas kita tuh enak gitu. Terus Pak, kemarin kan Tiko kan wisuda nih Pak. Itu wisuda paket B ya Pak? Paket B kan, karena kan waktu dia berhenti sekolah kan kelas 1 SMP, jadi melanjutkan kelas 2 kelas 3-nya. Terus untuk selanjutnya Bapak tahu nggak apakah dia bakal lanjut paket C atau Iya kerja? kan, malah Februari udah mesti masuk sekolah dia, tetap lanjut paket C. Untuk pekerjaannya Pak? Pekerjaannya ya saya tergantung dia aja. Apakah dia mau masih tetap di keamanan sambil sekolah, sambil usaha, atau gimana ya terserah dia aja nanti. Kalau untuk saat ini? Saat ini belum, masih cuti ya, kasih cuti sementara gitu. Oh iya, terus Pak kalau kan Bu ini sekarang udah pulang, itu apakah udah ada obrolan soal rencana ketemu sama keluarga dari Bapak gitu? Belum ke arah sana, tapi kakaknya Mas Tiko dari bapaknya ya, dari istri pertama udah WA saya. Minta terima kasih ya, itu mau saya tanyakan kapan Mbak mau ketemu, nanti suatu saat kita akan main ke sini, ketemu Pak RT. Jadi mungkin lihat kondisi dulu ya, kondisi di sini, kalau memang sudah aman, sudah kondusif ya, mungkin insya Allah beliau akan main ke rumah sini. Kalau untuk rencana ziarah ke makam? Insya Allah kita lihat, makanya lihat dulu kondisi Bu Eni kan. Ini selama sebulan nanti kan, kemarin tanggal 25, berarti tanggal 25 bulan selanjutnya itu mesti balik lagi ke rumah sakit check up, melihat kondisi Bu Eni, perkembangannya sama obat-obatannya ya. Nanti di sana akan dicek lihat. Jadi selama nanti kembali ke rumah sakit itu sebulan.
Kalau udah lihat oke bagus, udah enjoy seperti semula, ya mungkin nanti kita akan ziarah ke makam almarhum Bapak Tiko. Tapi sekarang kan Bu Eni rawat jalan ya Pak? Ya, rawat jalan benar. Apakah dari pihak rumah sakit ada dokter pendamping saat ini Pak? Di sini nggak ada, tapi memang kita mengandalkan yang penting obat tidak boleh lepas. Setiap hari itu minum obat, tidak boleh lepas soalnya. Oh, berarti apakah ada pendampingan mungkin check up dari rumah sakit entah via telepon atau chat gitu setiap hari Pak? Enggak juga sih, tapi kemarin dokternya DM saya juga datang gitu ya, kita follow-an ya di video. Tadi yang saya mulai wawancara ya Pak? Ya. Ya Pak, mungkin bisa dikonfirmasi kabar soal Ibu Eni sudah pulang Pak? Ya, alhamdulillah Ibu Eni sudah pulang. Sebetulnya kepulangannya itu tanggal 23 Januari ya, malam. Kenapa baru kami informasikan Senin kemarin? Karena ingin memberikan kesempatan untuk Ibu Eni beristirahat, beradaptasi dengan rumah yang baru ya. Kita pengen lihat reaksi beliau itu bagaimana. Jadi alhamdulillah ya, positif, artinya positif. Tidak seperti awal ketika Ibu Eni dijemput ya, ketika dia pulang dia lihat-lihat rumahnya, dia sudah ada lampu, sudah ada air, sama udah ada TV, alhamdulillah. Harus kamar juga ada rapi, ada lemari, perabotan alhamdulillah tidak ada. Itu mungkin yang membuat dia jadi tenang ya. Untuk keadaan Ibu Eni yang pas pulang tuh apakah sudah membaik Pak? Apakah sudah nyambung untuk diajak ngobrol? Ya, sudah nyambung. Malah ketika pulang setelah melihat-lihat dia saya saling sama beliau, dia bilang maaf sering ngerepotin. Bilang saya bilang nggak apa-apa tante, memang tugas saya untuk direpotin di sini. Itu hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Terutama di jauh sekali. Waktu Ibu Eni datang, apakah ada teman-teman Tiko juga yang ikut menyambut Pak? Ada banyak yang menyambut. Alhamdulillah responnya positif, nggak seperti dulu ya. Malah kan kemarin Sabtu Minggu kita ke puncak, puncak sama Bu Eni, dan alhamdulillah responnya waktu saya nyanyi joget ya, itu udah satu perubahan yang luar biasa kalau menurut saya. Karena ketika awal dulu kan sama setiap orang kan dia menutup diri, kalau sekarang tidak menerima. Berarti Ibu Eni sekarang lebih terbuka sama teman-teman barunya Tiko ya Pak? Sepertinya seperti itu, dalam arti kata mungkin menerima ya. Kalau mungkin terbuka mungkin belum terlalu ya, tapi menerima bahwa Tiko itu punya teman banyak. Pak, Bu Eni waktu pulang yang pas melihat rumah, terus kan sekarang udah mulai banyak perabot, itu reaksinya seperti apa Pak? Itu memang mungkin terkejut dalam arti positif ya, senang karena ketika dilihat dia lihat sama lihat ini, tapi tetap ada yang ditanyakan sama dia, baju mama yang panjang itu ada nggak? Oh ada, disimpan sama Tiko. Memang semua barang-barangnya beliau kita simpan, jadi kalau nanti dia menanyakan barangnya ada. Terus Pak, yang soal Bu Eni diajak liburan ke puncak yang Sabtu Minggu kemarin itu awalnya, mungkin bisa ceritain Pak awalnya gimana? Ya tadinya awalnya memang dia tidak mau, tapi setelah dibujuk, dirayu, alhamdulillah dia mau, dan ternyata positif di sana. Senang lah kalau dibilang ya. Tadi saya bilang kalau saya nyanyi dia ikut joget gitu, terus mau berbaur dengan semuanya tanpa ada perasaan yang enggak dulu ya, mau jajak jalan, melihat dia pemandangan itu mau, alhamdulillah. Terus Pak, kalau untuk rumah tadi kan sempat disebutin katanya udah ada perabot, nah itu apakah semuanya saat ini di lantai 1 aja? Masih di lantai 1, karena lantai 2 kan memang pekerjaannya masih dicat lagi ya. Insya Allah mungkin nanti kalau sudah selesai ya
mudah-mudahan ada yang bisa mengisinya ya. Seperti ini nanti akan datang sumbangan dari hamba Allah. Pusat kota. Kalau untuk lantai 1 berarti semua ruangan udah dicat, udah dibersihkan? Sudah, semua sudah dibersihkan. Dapur juga sampai ke belakang-belakang udah. Memang di lantai atas kenapa kemarin belum, karena kita kepulangan BNI kan kalau kita pikir terlalu cepat gitu ya. Itu belum siap, jadi makanya kita hentikan dulu sesaat untuk memberikan BNI pulang istirahat. Jadi kita off dulu. Nanti jika memang sudah kondusif ya, baru kita lanjutkan lagi. Oh iya, berarti kemarin untuk fokus untuk antisipasi pulangan Bu Eni, fokusnya lantai 1 dulu ya? Bener gitu ya. Untuk perabot berarti semua ruangan udah terisi di lantai 1? Alhamdulillah, walaupun semuanya, tapi sudah ada apa yang dibutuhkan ada. Kemarin juga ada yang DM dari Nih, kita jaket gak bisa pakai ini, Bi. Kita bungkus rokok. Belakang. Bola siapa nih? Teh apa nih teh kalau boleh tahu teh? Dibales. Kagak lah, dia itu sakit. Lagi gitu. Kayak gini. Oh, kan kayak gitu ya? Alhamdulillah, terima kasih yang udah kasih makanan untuk kami di sini ya. Udah ikut ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti ditambah lagi rezekinya biar lancar, hamba Allah, karena memang tidak mau disebutkan namanya ya, jadi bilangnya hamba Allah aja ya. Alhamdulillah ya. Ya, selamat sore Sobat Grip. Saat ini Anda sedang melihat bantuan untuk Tiko ya. Beberapa tas terlihat disalurkan dari bagasi mobil ke dalam rumah. Dan isinya adalah makanan serta minuman. Oke. Masih ada? Masih banyak? Boleh dikeluarin Pak? Tapi keluar itu wajar. Ini buat teh. Ya lah. Ya itu wajar lah. Wajar lah. Ya. Iya. Kalau saya ketiga lagi ya. Iya, kalau mau jemput ibu. Salam ya. Siap. Iya. Iya. Masih banyak. Saya langsung aja Bu ya. Terima kasih Bu ya. Bapak, terima kasih ya Iya, Pak. Bu, ya. Pak, terima kasih. Salam sama Bapak Ibu ya.
kalau di bagian luar itu ada dari sorry kita Ya, barusan tadi Sobat Good sudah melihat bantuan berisi makanan dan minuman berapa puluh ya, mungkin sekitar 50 hingga 60 tas dari donatur yang tidak mau disebutkan namanya. Saat ini Great ID sedang masih berusaha untuk mencoba mencari informasi dari Pak Nopes selaku Ketua RT dan Bang Breo ataupun Bang Ale. Mari kita tunggu kelanjutan informasi. Terima kasih. Mama Eni sama Tiko masak. Tiko yang masak katanya asin. Asin. Dia masak apa nih? Indomie kornet luar biasa. dari kopi dari kopi beli mentah Alhamdulillah udah ada kulkas juga teman-teman. Makan dulu kok. Pakai nasi kata mama. Pakai nasi. Bangku penuh kenangan. Rumah Tiko kini dipenuhi barang mewah lagi. Ada kulkas dari Turki. Rumah Tiko dan Ibu Eni kini dipenuhi barang-barang mewah lagi. Sebelumnya, Tiko dan Ibu Eni harus menjual barang-barang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Selama 12 tahun hidup miskin, rumah pun tanpa listrik dan air bersih. Buah kesabaran Tiko merawat Ibu Eni yang menderita ODGJ kini berbuah manis. Banyak orang yang kemudian membantunya setelah kisah Tiko merawat Ibu Eni viral di media sosial. Kini rumah Tiko dan Ibu Eni kembali penuh dengan barang mewah pemberian orang-orang yang tergerak hatinya untuk membantu. Barang-barang elektronik yang dulu tak ada, kini kembali memenuhi rumah Tiko, seperti televisi, kursi, sofa, kipas angin bahkan AC. Bahkan Tiko mendapat sumbangan kulkas dari warga yang tinggal di Turki. Donatur juga kerap memberikan makanan dan bantuan pangan untuk Tiko dan Ibu Eni. Tiko dan Ibu Eni bahkan mendapat hadiah berangkat umrah. Keduanya sedang proses membuat paspor agar bisa segera pergi umrah bersama. Sebelumnya terima kasih banyak atas kiriman kulkasnya. Insya Allah Ya, oke. Bantuan lagi serta pemerintah masih berdatangan.
Iya. Iya. Terima kasih banyak. Bantuan lagi serta pertanyaan terus masih berdatangan. Iya. Iya. Terima kasih banyak. Semoga
Tikonya sendiri reaksinya bagaimana Pak yang pas pertama kali menjemput kembali Bu Eni? Senang sebagai seorang anak, ibunya pulang sudah sembuh, bisa kata ya. Ya seperti kita lah menyambut seorang ibu ya, dari dulu apa para penyakitnya sekarang udah sembuh, ini merasa senang. Pak, mau konfirmasi Pak terkait waktu itu kan ada statement dari yang mengaku dia waktu itu kuli yang ngangkut barang waktu pindahan dari rumah Ibu Eni pada saat itu yang ngantor ke ini. Nah, mengatakan katanya dulu almarhum bapaknya Tiko bilang katanya ingin kembali lagi ke sini dan berniat untuk menyunati Tiko sendiri Pak. Gitu. Oh, kalau itu saya kurang tahu ya permasalahannya. Karena kan almarhum udah bapaknya Tiko udah almarhum, jadi kita nggak tahu kepastiannya, ya kan? Yang bisa membenarkan atau mengiyakan pernyataan itu ya pastinya almarhum. Ya, benar apa tidaknya. Ya. Ya, kalau misalnya dilihat dari yang dia bilang mau nyunatin gitu, berarti ada kemungkinan kayaknya Tiko udah disunat ya. Udah Pak ya? Iya. Kalau disunat nanti yang saya nyunatin. Iya. Oke. Siapa? Oke. Mohon maaf, saya udah ada tamu nih. Siapa? Ini Nebo sudah datang sendirian sama Om. Oke. Oh yang sofa itu ya? Iya. Pak Aceh, di parkir sini aja dulu. Nanti mobil saya coba turun dulu. Mbak, mohon maaf ya Mbak ya. Siap. Makasih banyak. Makasih banyak ya Pak. Siap. Boleh sini aja. Ini sumbangan dari Oh ini apa ya? Ya. Ya. Ini bantuan lagi sahabat warta kota dari hamba Allah yang tidak disebutkan namanya, datang terus menerus hingga kini. Ya, Pak, kalau Ibu Eni sendiri tahu nggak sih Pak ceritanya ini viral di sosial media? Belum tahu ya Pak ya? Iya. Kemarin waktu saya ke rumah sakit kan setelah 2 hari pulang kan mesti check up. Saya ketemu dokternya dan dokter menyarankan memang untuk mengajak Ibu Eni itu dalam waktu kesibukan, misal pengajian, misalnya arisan, biar nanti bisa beradaptasi dengan lingkungan, bisa dibawa kembali. Lalu juga kalau bisa, kalau acara TV yang bisa bikin ketawa, sama lagu-lagu supaya dia pikirannya tenang. Itu saran dari dokternya. Oh, berarti dia ada pandangan hiburan dulu ya Pak saat ini ya Pak? Hiburan itu benar ya. Jadi hiburan jangan yang film-film yang tegang-tegang, jangan. Hiburan aja ya, terutama yang bikin ketawa tuh ya, ketawa karena kan kalau kita ketawa kan lepas kita tuh enak gitu. Terus Pak, kemarin kan Tiko kan wisuda nih Pak. Itu wisuda paket B ya Pak? Paket B kan karena kan waktu dia berhenti sekolah kelas 1 SMP, jadi melanjutkan
kelas 2 kelas 3-nya. Terus untuk selanjutnya Bapak tahu nggak apakah dia bakal lanjut pakai C atau Iya, kerja? kan malah Februari udah mesti masuk sekolah dia. Tetap lanjut pakai C. Untuk pekerjaannya Pak? Pekerjaannya ya saya tergantung dia aja. Apakah dia mau masih di keamanan sambil sekolah, sambil usaha atau gimana ya terserah dia aja nanti. Kalau untuk saat ini? Saat ini belum masih cuti ya, kasih cuti sementara gitu. Oh iya, terus Pak kalau kan Bu ini sekarang udah pulang itu apakah udah ada obrolan soal rencana ketemu sama keluarga dari Bapak gitu? Belum ke arah sana, tapi kakaknya Mas Tiko dari bapaknya ya, dari istri pertama udah WA saya. Minta terima kasih ya seperti itu. Nah, saya tanyakan kapan Mbak mau ketemu, nanti suatu saat kita akan main ke sini ketemu Pak RT. Jadi mungkin lihat kondisi dulu ya, kondisi di sini kalau memang sudah aman, sudah kondusif ya, mungkin insya Allah beliau akan main ke rumah sini. Kalau untuk rencana ziarah ke makam, Insya Allah kita lihat, makanya kita lihat dulu kondisi Bu Eni kan. Ini selama sebulan nanti kan, kemarin tanggal 25, berarti tanggal 25 bulan selanjutnya itu mesti balik lagi ke rumah sakit check up, melihat kondisi Bu Eni, perkembangannya sama obat-obatannya ya, nanti di sana akan dicek dia. Jadi selama nanti kembali ke rumah sakit itu sebulan. Nah, kalau dia lihat atau bagus, udah bisa udah enjoy seperti semula, mungkin nanti kita akan ziarah ke makam almarhum papanya kita. itu sekarang kan Bu Eni rawat jalan ya Pak? Ya, rawat jalan benar. Apakah dari pihak rumah sakit ada dokter pendamping saat ini Pak? Di sini nggak ada, tapi memang kita mengandalkan yang penting obat tidak boleh lepas. Setiap hari itu minum obat, tidak boleh kosong. Berarti apakah ada pendampingan, mungkin check up dari rumah sakit entah via telepon atau chat gitu setiap hari Pak? Enggak juga sih, tapi kemarin dokternya DM saya juga datang gitu ya, kita follow-an ya di sini. Tadi yang saya mulai wawancara ya Pak? Ya. Ya Pak, mungkin bisa dikonfirmasi kabar soal Ibu Eni sudah pulang Pak? Ya, alhamdulillah Ibu Eni sudah pulang. Sebetulnya kepulangannya itu tanggal 23 Januari ya, malam. Kenapa baru kami informasikan Senin kemarin? Karena ingin memberikan kesempatan untuk Ibu Eni beristirahat, beradaptasi dengan rumah yang baru ya. Kita pengen lihat reaksi beliau itu bagaimana. Jadi alhamdulillah ya, positif, artinya positif. Tidak seperti awal ketika Ibu Eni dijemput ya, ketika dia pulang dia melihat rumahnya, dia sudah ada lampu, sudah ada air, sama udah ada TV, alhamdulillah. Harus kamar juga ada rapi, ada lemari, perabotan alhamdulillah tidak ada. Itu mungkin membuat dia jadi tenang ya. Untuk keadaan Ibu Eni yang pas pulang tuh apakah sudah membaik Pak? Apakah sudah nyambung untuk diajak ngobrol? Ya, sudah nyambung. Malah ketika pulang setelah melihat dia, saya saling sama beliau, dia bilang maaf sering ngerepotin. Bilang saya bilang nggak apa-apa tante, memang tugas saya untuk direpotin di sini. Itu hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Perubahannya juga sekali. Waktu Ibu Eni datang, apakah ada teman-teman Tiko juga yang ikut menyambut Pak? Ada, banyak yang menyambut. Alhamdulillah responnya positif, nggak seperti dulu ya. Malah kan kemarin Sabtu Minggu kita ke puncak sama Bu Eni, dan alhamdulillah responnya waktu saya nyanyi joget ya, itu udah satu perubahan yang luar biasa kalau menurut saya. Karena ketika awal dulu kan sama setiap orang kan dia menutup diri, kalau sekarang tidak menerima. Berarti Bu Eni sekarang lebih terbuka sama teman-teman barunya Tiko ya? Sepertinya seperti itu, dalam arti kata mungkin menerima ya. Kalau mungkin terbuka mungkin belum terlalu ya.
tapi menerima bahwa Tiko itu punya teman banyak. Pak, Bu Eni waktu pulang yang pas melihat rumah, terus kan sekarang udah mulai banyak perabot, itu reaksinya seperti apa Pak? Itu memang mungkin terkejut dalam arti positif ya, senang karena ketika dilihat ya dia lihat sama yakin, tapi tetap ada yang ditanyakan sama dia, baju mama yang panjang itu ada nggak? Oh ada, sempat sama Tiko. Memang semua barang-barangnya beliau kita simpan, jadi kalau nanti dia menanyakan barangnya ada. Terus Pak, yang soal Bu Eni diajak liburan ke puncak yang Sabtu Minggu kemarin itu awalnya mungkin bisa diceritain Pak awalnya gimana? Ya tadinya awalnya memang dia tidak mau, tapi setelah dibujuk, dirayu, alhamdulillah dia mau, dan ternyata positif di sana. Senang lah kalau dibilang ya. Kita bisa bilang kok saya nyanyi dia ikut joget gitu, terus mau berbaur dengan semuanya tanpa ada perasaan yang enggak dulu ya, mau jajak jalan, melihat dia pemandangan, mau alhamdulillah. Terus Pak, kalau untuk rumah tadi kan sempat disebutin katanya udah ada perabot, nah itu apakah semuanya saat ini di lantai 1 aja? Masih di lantai 1 karena lantai 2 kan memang pekerjaannya masih dicat lagi ya. Insya Allah mungkin nanti kalau sudah selesai ya mudah-mudahan ada yang bisa mengisinya ya. Seperti ini nanti akan datang nih sumbangan dari hamba Allah. Satu Pak. Kalau untuk lantai 1 berarti semua ruangan udah dicat, udah dibersihkan? Sudah, semua sudah dibersihkan. Dapur juga sampai ke belakang udah. Memang di lantai atas kenapa kemarin belum, karena kita kepulangan BNI kan kalau kita pikir terlalu cepat gitu ya. Itu belum siap, jadinya makanya kita hentikan dulu sesaat untuk memberikan BNI pulang istirahat. Jadi kita off dulu. Nanti jika memang sudah kondusif ya, baru kita lanjutkan lagi. Oh, iya. Berarti kemarin untuk fokus untuk antisipasi pulangan Bu Eni, fokusnya lantai 1 dulu ya? Bener gitu ya. Untuk perabot berarti semua ruangan udah terisi di lantai 1? Alhamdulillah walaupun semuanya, tapi sudah ada apa yang dibutuhkan ada. Kemarin juga ada yang DM dari Nih, kita jaket gak bisa pakai ini, Bi. Kita bungkus rokok. Belakang. Bola siapa nih? Tadi yang Maida. Teh apa nih teh kalau boleh tahu teh? Dibales. Kagak lagi ini sakit. Lagi buka. Kayak gini. Kamu kan kayak gitu ya? Kode tadi gitu. Tuh, alhamdulillah terima kasih yang udah kasih makanan untuk kami di sini ya. Udah ikut ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti ditambah lagi rezekinya biar lancar, hamba Allah, karena memang tidak mau disebutkan namanya ya, jadi bilangnya hamba Allah aja ya. Gue belum Alhamdulillah ya. Ya, selamat sore Sobat Grip.
Saat ini Anda sedang melihat bantuan